Seolah-olah Allah itu pengen berpesan, wahai hambaku, usiamu sudah 40 tahun ke atas, ayo mulai merapat kepada barisanku, mulai merapat pada arahan-arahanku. Dan inilah arahan yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Mintalah sama Allah agar diri kita ini Bapak Ibu ditanamkan rasa syukur yang besar, rasa syukur yang dalam atas semua anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita dan kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, terkadang kenapa sih orang itu suka sulit bersyukur? Kok suka susah bersyukur kepada Allah? Ternyata setelah diselidiki faktornya ada dua. Yang pertama, terlalu kepoin rezeki tetangga, pengen tahu aja urusan tetangga. Kalau bisa rezeki yang dimiliki tetangga dia nggak punya, harus saya yang punya, begitu tuh. Jadi sulit ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Wah, orang kalau udah kayak begini modelnya Pak, susah gemuk kalau kayak begitu tuh. Karena apa? Senang melihat orang menderita dan dia tidak suka melihat orang itu senang. Akan sulit untuk rasa bersyukur kepada Allah. Lalu yang faktor kedua yang bikin orang itu sulit bersyukur kepada Allah adalah yang namanya rezeki harus selalu uang yang banyak. Yang namanya rezeki harus selalu untung besar, sehingga dia melupakan tuh anak-anak soleh dan solehah, anak-anak usia SD sudah pada pinter ngaji, pinter baca Al-Quran. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Istri tidak melawan sama suami, suami bisa memimpin rumah tangga dengan baik. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Badan kita yang sehat, umur kita sudah sepuh, tapi Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke majelis taklim, untuk melangkah sholat berjamaah. Apakah itu bukan rezeki dari Allah? Nah, kalau selalu harus uang yang banyak yang namanya rezeki itu, maka kita akan sulit bersyukur atas rezeki yang lain yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga grafik dunianya sentak begitu-begitu saja, saudara. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus hati-hati. Yang namanya ujian dan nikmat ini dua-duanya mampu mengundang murkanya Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'ami wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhrus min tahtis sama'i watlub roban siwaya." Barang siapa ada di antara hamba-hambaku yang dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, dan dia tidak sabar atas ujian yang aku berikan, ancaman Allah ada dua. Yang pertama, fal yakhruz min tahtis sama, keluar engkau dari kolong langitku. Nauzubillah. Bapak Ibu, kalau kita diusir dari Jakarta, kita bisa pindah ke Bandung. Bandung kita diusir, kita masih bisa pindah ke Jawa. Jawa kita diusir, bisa pindah kita ke Sumatera. Sampai kalau kita diusir dari Indonesia, kita bisa minta surat suaka kepada presiden untuk pindah keluarga negaraan. Tapi kalau sudah terusir dari kolong langitnya Allah, kemana kaki harus berpijak? Lalu yang kedua, ancaman Allah untuk hambanya yang tidak bersyukur dan tidak tahan atas ujiannya, watlub roban siwaya, engkau cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah pesan Allah yang pertama.
rasa syukur dan minta kepada Allah agar ditanamkan rasa syukur di dalam diri kita.